Halo teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Eceng gondok atau Ichornia crassipes adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Eceng gondok hidup mengapung di air dan kadang-kadang berakar dalam tanah. Tingginya sekitar 0,4 sampai 0,8 meter, tidak mempunyai batang, daunnya tunggal dan berbentuk oval. Ujung dan pangkalnya meruncing, pangkal tangkai daun menggelembung. Permukaan daunnya licin dan berwarna hijau, bunganya termasuk bunga majemuk, berbentuk bulir, kelopaknya berbentuk tabung, bijinya berbentuk bulat dan berwarna hitam. Buahnya kotak beruang 3 dan berwarna hijau, akarnya merupakan akar serabut. Eceng gondok tumbuh di kolam-kolam dangkal, tanah basah dan rawa, aliran air yang lambat, danau, tempat penampungan air, dan sungai. Tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan perubahan yang ekstrem dari ketinggian air, arus air, dan perubahan ketersediaan nutrien, pH, temperatur, dan racun-racun dalam air. Pertumbuhan eceng gondok yang cepat terutama disebabkan oleh air yang mengandung nutrien yang tinggi, terutama yang kaya akan nitrogen, fosfat, dan potasium. Kandungan garam dapat menghambat pertumbuhan eceng gondok seperti yang terjadi pada danau-danau di daerah pantai Afrika Barat, di mana eceng gondok akan bertambah sepanjang musim hujan dan berkurang saat kandungan garam naik pada musim kemarau. Berikut adalah akibat-akibat negatif yang ditimbulkan eceng gondok, antara lain meningkatnya evapotranspirasi atau penguapan dan hilangnya air melalui daun-daun tanaman karena daun-daunnya yang lebar dan serta pertumbuhannya yang cepat. Menurunnya jumlah cahaya yang masuk ke dalam perairan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen dalam air. Tumbuhan eceng gondok yang sudah mati akan turun ke dasar perairan sehingga mempercepat terjadinya proses pendangkalan. Mengganggu lalu lintas transportasi air, khususnya bagi masyarakat yang kehidupannya masih tergantung dari sungai seperti di pedalaman Kalimantan dan beberapa daerah lainnya. Meningkatnya habitat bagi vektor penyakit pada manusia. Dan juga menurunkan nilai estetika lingkungan perairan. Oke teman-teman, tadi itu adalah penjelasan dari tumbuhan eceng gondok. Selanjutnya, tumbuhan teratai. Teratai merupakan salah satu tumbuhan air yang paling menarik. Tanaman ini bisa ditemukan di Asia tropis dan subtropis. Selain keindahannya, sejak zaman kuno, teratai telah melambangkan kesuburan dan gagasan terkait dengan kelahiran, dan juga kemurnian. Sesuai dengan maknanya, tanaman ini mendapat julukan teratai suci, bahkan memiliki banyak kegunaan untuk pengobatan dan kuliner. Bunga ini memiliki kelopak yang terbentang lebar, menampakkan mahkota dari benang sari yang berwarna kuning cemerlang. Karena begitu memesonanya, bunga ini bahkan menjadi lambang nasional di India dan Vietnam. Susah sekali bukan? Untuk tidak terpikat oleh teratai. Asal-usul bunga teratai. Teratai tumbuh di wilayah tropis seperti Asia Timur Iran, terutama di India, Asia Tenggara, dan juga di Australia. Teratai akan tumbuh dalam kondisi cerah. Sebagai salah satu tanaman air tahunan, teratai tumbuh subur di kolam dangkal, laguna, dan rawa-rawa. Daunnya sangat tahan air. Dan ketika mekar kelopaknya yang berwarna cerah mengelilingi inti benang sari dan putih kuning cemerlang. Tanaman ini hermafrodit dan diserbuki oleh serangga dan kumbang. Teratai memiliki siklus hidup yang tidak seperti tanaman lainnya. Dengan akarnya yang menempel di lumpur, ia menutup setiap malam ke dalam air dan secara ajaib mekar kembali keesokan paginya. Dalam banyak budaya,
proses ini dikaitkan dengan kelahiran kembali dan pencerahan spiritual. Bunga teratai juga memiliki keinginan hidup yang menakjubkan. Benih teratai dapat bertahan ribuan tahun tanpa air, dapat berkecambah lebih dari 2 abad kemudian. Bunga ini juga mekar di tempat yang paling tidak mungkin seperti lumpur air sungai keruh di Australia atau Asia Selatan. Manfaat bunga teratai. Sesuai dengan keindahannya, tanaman teratai juga memiliki segudang manfaat yang telah terbukti dalam pengobatan dan masakan tradisional Asia Timur dan Tenggara selama berabad-abad. Bunga teratai pun tak sebatas gelar yang disandangnya saja sebagai bunga nasional India, namun juga merupakan simbol kesucian dalam tradisi Buddha dan Hindu. Penggunaannya sebagai obat tanaman ini dilakukan dari generasi ke generasi. Nah, kira-kira apa saja khasiat yang mungkin dapat disembuhkan oleh bunga ini? Mari kita cari tahu sama-sama. Manfaat bunga teratai untuk obat diare. Salah satu kegunaan teratai yang paling umum dalam pengobatan tradisional Tiongkok adalah menghentikan diare. Untuk mencoba pengobatan alami ini, rendam biji teratai dalam air hangat selama beberapa jam, lalu tambahkan gula batu hingga Anda menemukan rasa yang disukai. Manfaat bunga teratai untuk menurunkan gula darah dan kolesterol. Akar teratai mengandung serat dan karbohidrat kompleks. Kedua komponen ini bekerja sama untuk membantu mengelola kolesterol dan gula darah Anda. Serat dan karbohidrat kompleks juga membantu mempertahankan proses pencernaan yang lambat dan stabil. Manfaat bunga teratai untuk meredakan peradangan. Biji dari varietas teratai merah dan putih dapat membantu mengurangi peradangan. 2 polisakarida dalam plumula teratai memiliki efek antiinflamasi yang signifikan sebagai dasar untuk pengobatan di masa depan. Manfaat selanjutnya sebagai nutrisi tubuh. Batang tanaman teratai penuh dengan mineral dan nutrisi seperti vitamin C yang penting untuk fungsi tubuh Anda sehari-hari. Salah satu mineral ini adalah kalium yang membantu mengatur tekanan darah. Caranya, rebus akar teratai selama 10 menit dan kemudian makan untuk mendapatkan nutrisi yang sehat. Sebagai obat jerawat. Teratai mungkin bisa membantu Anda dalam mengatasi jerawat, mencampurkan bunga getah hijau dan mengoleskannya ke wajah dapat secara signifikan mengurangi jumlah sebum yang diproduksi kelenjar Anda. Teratai dapat juga bermanfaat untuk melancarkan siklus menstruasi. Ekstrak daun dan akar teratai telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional Cina untuk membantu mengatur siklus menstruasi dan menghentikan pendarahan berlebih. Teratai dapat juga mengobati batuk. Anda bisa mencampurkan bubuk biji teratai dengan madu untuk meredakan batuk Anda. Selanjutnya, teratai sebagai obat kanker. Neverene, senyawa organik dalam embrio biji teratai, berpotensi membunuh dan menghambat penyebaran sel kanker paru-paru. Penelitian ini menunjukkan bahwa teratai mungkin memiliki masa depan dalam pengobatan penyakit mematikan ini. Bunga teratai tentunya bukan hal baru dalam dunia pengobatan, tetapi penelitian ilmiah masih dilakukan untuk mengungkap cara kerja tanaman yang kuat ini, serta cara baru untuk memanfaatkannya. Oke teman-teman, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan tetap nantikan video-video kami selanjutnya.